Di sebuah desa yang dikelilingi hutan lebat, tinggallah tiga sahabat, Jaka, Rino, dan Lala. Mereka terkenal suka berpetualang kemana saja. Suatu sore, di balai desa mereka mendengar cerita tentang gua tanduk emas. Gua kuno yang katanya menyimpan harta karun peninggalan zaman kerajaan. Menurut cerita orang tua, gua itu dijaga oleh hewan misterius yang belum pernah terlihat manusia. Tentu saja ketiganya langsung tertarik. Mereka berjanji untuk menjelajah goa itu pada liburan akhir pekan. Dengan bekal senter, tali, air minum, dan roti, mereka berangkat subuh-subuh agar orang tua mereka tidak khawatir. Perjalanan menuju goa tanduk emas tidak mudah. Mereka harus melewati sungai kecil, memanjat tebing curam, dan menembus semak berduri. Di tengah perjalanan, Jaka hampir terperosok ke lubang. Untung Rino sigap menariknya. Saat senja mulai turun, mereka tiba di mulut goa. Udara di sekitar terasa dingin dan sunyi. Batu-batu di mulut goa membentuk tanduk raksasa yang menjulang, persis seperti namanya. Dengan senter di tangan, mereka melangkah masuk perlahan. Di dalam goa itu bercabang-cabang seperti labirin. Gema suara langkah kaki mereka terdengar menakutkan. Tiba-tiba, Lala melihat kilau keemasan di balik stalaktit. Mereka mendekat dan betul saja, di sana tergeletak peti kayu tua berhiaskan ukiran naga emas. Namun sebelum sempat dibuka, terdengar suara geraman aneh. Dari kegelapan muncul sepasang mata hijau menyala. Seekor hewan besar seperti anjing hutan, tetapi tanduknya panjang ke atas. Makhluk itu menatap mereka tajam, mendekat perlahan sambil menggeram. Ketiganya panik, tapi Lala ingat cerita kakeknya. Penjaga goa tanduk emas tidak akan menyerang jika tak diusik. Lala berlutut pelan, menunduk, memberi tanda pada Jaka dan Rino untuk melakukan hal yang sama. Mereka menahan napas, berusaha tidak bergerak. Ajaibnya, makhluk bertanduk emas itu mendekat, mengendus-endus mereka, lalu berbalik arah dan lenyap ke lorong gelap. Setelah yakin aman, mereka membuka peti itu. Isinya bukan hanya emas tapi juga gulungan kain sutra bertuliskan peta peninggalan kerajaan kuno. Mereka sepakat untuk tidak mengambil emasnya. Sebagai gantinya, mereka membawa gulungan peta untuk ditunjukkan pada guru sejarah di sekolah. Petualangan mereka menjadi bahan berita di desa, dan guru sejarah mengundang ahli arkeologi untuk meneliti goa tersebut. Jaka, Rino, dan Lala merasa bangga. Mereka tidak hanya menemukan harta, tapi juga menjaga warisan leluhur agar tetap dihormati. Dan di antara penduduk desa, nama mereka pun dikenang sebagai penjelajah goa tanduk emas. Anak-anak pemberani yang membuktikan bahwa petualangan sejati bukan soal harta, tapi keberanian dan hati yang tulus.